Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Husnul Hadi. Baik teman-teman, di sini ya seperti biasa kita membahas tentang guru honorer ya. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi saya selanjutnya. Dan untuk teman-teman ya yang menonton, usahakan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak salah paham dengan informasi ini. Baik, tanpa berpanjang lebar teman-teman, kita ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat di sini dari tribunkaltim.go. Nah, pemerintah memastikan tidak membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya pada tahun 2002 ini. Nah, jadi pemerintah tidak akan membuka lowongan CPNS pada tahun 2002 ini ya. Dan di sini pemerintah hanya merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi di sini cuman pemerintah hanya merekrut yang P3K saja. Nah, jadi demikian yang disampaikan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Nah, ini yang dikatakan oleh Tjahjo Kumolo. P3K dan PNS sama-sama pegawai pemerintahan. Namun ada beberapa perbedaan soal hak dan gaji yang didapat. Tjahjo menegaskan komposisi PNS saat ini saja sudah terlalu gemuk dan diisi banyak tenaga administrasi. Ada 4,2 juta HS dan 1,6 juta itu merupakan tenaga administrasi. Ini yang mau ditata. Nah, maka tahun ini tidak ada penerimaan CPNS baru, tapi akan berbanyak P3K, kata Tjahjo dikutip dari siaran YouTube Pemkot Magelang Sabtu ya, pada Sabtu kemarin. Menurut politisi PDIP, ini tidak adanya penerimaan CPNS di tahun ini merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi, yakni terkait perampingan ASN baik pusat maupun daerah. Memang perlu percepatan, perlu didorong, pakai enggak perlu gedung baru tapi SDM dipersiapkan. Perampingan birokrasi juga selesai, ungkap Tjahjo melansir kompas.com. Moratorium penerimaan CPNS 2022 sendiri sebenarnya sudah diatur dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/M.SM.01/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Pemerintah hanya menerima ASN untuk informasi P3K yang akan diisi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluhan. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan bahwa kebijakan untuk merekrut P3K pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah sipil servan atau pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit dan jumlah government worker atau public servicer P3K lebih banyak. Pengangkatan honor menjadi CPNS. Nah, ini sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen
pengangkatan honorer menjadi CPNS. Rencana seleksi ini menyusul kebijakan pemerintah menghapus seluruh tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Kebijakan penghapusan honorer termaktub dalam PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Saat ini Kementerian PAN-RB masih melakukan beberapa analisis terhadap kementerian atau lembaga atau satgas perangkat daerah atau maupun institusi lainnya yang sudah masuk. Semuanya sedang disiapkan mulai dari kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi, pendidikan, unit penempatan sedang dianalisis satu persatu oleh kita, jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Muhammad Aferus, dilansir dari Grid PEM ya. Bagi tenaga honorer di instansi pemerintah yang ingin mengusulkan diri untuk diangkat menjadi pegawai negara sipil PNS mesti memahami dulu persyaratan yang ada. Seperti dijelaskan pada PP 48 tahun 2005 berikut sejumlah syarat yang harus dipenuhi terkait pengangkatan tenaga honorer, di antaranya masa kerjanya sudah mencapai minimal 1-5 tahun secara terus-menerus, tidak terputus selama 1-5 tahun. Batas maksimal kerja untuk tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi PNS adalah 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Usia maksimal 46 tahun bagi yang memiliki masa kerja 10-20 tahun ataupun 40 tahun bagi yang memiliki masa kerja 1-5 tahun. Jenis honorer di instansi pemerintah yang diangkat menjadi PNS dibagi menjadi 4 kategori, yakni tenaga guru, kesehatan, penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan juga tenaga teknik yang dibutuhkan pemerintah. Kendati begitu, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS akan diprioritaskan bagi mereka dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Dalam PP nomor 48 tahun 2005 dijelaskan seleksi pengangkatan akan mengikuti seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini diwajibkan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Di sini 3 perbedaan PNS dan P3K soal pengangkatan hak dan gaji. Status pegawai pemerintah mulai 2023 ya maksudnya, nanti hanya ada 2 jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ya maksudnya. Ya, nanti di sini di tahun 2023 akan hanya ada 2 jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan P3K. PNS maupun P3K kemudian disebut aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tentang status ASN ini seiring keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Meski sama-sama bagian dari ASN, namun PNS dan PPK memiliki sejumlah perbedaan, diantaranya dari pengangkatan serta gaji dan pendapatan.
Berikut ini adalah perbedaan PNS dan P3K dikutip dari kompas.com. Yang pertama, di sini pengangkatan. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan memiliki pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN diangkat dan diperkerjakan dengan perjanjian dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. P3K dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan yang kedua, perbedaan hak. PNS memperoleh sejumlah hak seperti gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya di sini pelindungan pengembangan kompetensi. Dalam hal ini P3K tetap memiliki hak yang sama dengan PNS seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Selain itu P3K juga mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS. Sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang ASN serta pasal 75 PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 106 ayat 2 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Sementara yang membedakan hak P3K dan PNS adalah adanya tunjangan pensiun. P3K tidak mendapat tunjangan pensiun karena kontrak P3K hanya selama 1-5 tahun, meski hal itu bisa diperpanjang. Namun pada pertengahan 2021, pemerintah menggodok aturan tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk P3K. Mengutip kompas.com 29 Juni 2021, penambahan dua hak tersebut ditulis dalam pasal 22 RUU ASN. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Demikian isi yang termaktub dalam draft RUU ASN. Nah, ini luar biasa sekali ya teman-teman di sini. Yang ketiga yaitu gaji PNS dan P3K. Aturan soal gaji PNS diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977. Sementara itu gaji P3K diatur dalam peraturan presiden nomor 98 tahun 2020. Gaji PNS di sini. Nah, kita lihat di sini besaran gaji PNS. Nah, menurut aturan tersebut yakni golongan 1. Golongan 1A dari 1.500.000 sampai 2.300.000. Golongan 1B dari 1.700.000 sampai 2.400.000. Golongan 1C dari 1.700.000 sampai 2.500.000. Golongan 1D dari 1.800.000 sampai 2.600.000. Sedangkan golongan kedua, golongan 2A dari 2 juta sampai 3.300.000. Golongan 2B dari 2.200.000 sampai 3.500.000. Dari golongan 2C dari 2.300.000 sampai 3.600.000. Dari golongan 2D dari 2.300.000 sampai 3.800.000. Sedangkan golongan 3 golongan 3 dari 3A 200
2.500.000. Nah, sampai dengan golongan yang di sini yang D 3D 4.700.000 ya. Di teman-teman lihat di sini ya, golongan yang keempat dari golongan 4A 3 juta sampai dengan 5 juta. Kita lihat yang di bawah dari golongan 4E dari 3.500.000 sampai dengan 5.900.000. Sedangkan kita lihat dari gaji P3K ya. Sedangkan untuk gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Berikut besaran gaji P3K. Kita lihat di sini teman-teman, yang golongan 1 dari 1.700.000 sampai 2.600.000. Nah, golongan 2 dari 1.900.000 ke 2.800.000. Nah, sampai dengan kita lihat di golongan yang ke-17 ya. Dari 4.100.000 sampai 6.700.000. Nah, kita lihat dari golongan yang terakhir ini ya. Dari golongan terakhir yaitu di P3K ini 4.100.000 ya sampai dengan 6.700.000. Nah, jadi kita lihat teman-teman ya, inilah kisaran ya dari gaji, perbedaan dari gaji, jumlah gaji PNS dan gaji P3K. Baik teman-teman ya, semoga informasi ini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.